Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa lagi bersama Riki Bibisana setiap hari Kamis ya. Ada TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1. Dan hari ini bersama saya Riki Bibisana. Semoga kita selalu keadaan sehat ya Sobat Citra. Dan tentunya sudah hadir narasumber kita dari Puskesmas Wonosobo 1. Sudah tidak asing lagi tentunya ini ada Ibu Ikanita ya. Selamat pagi Bu Ikanita, apa kabar? Mas Riki. Sehat ya, alhamdulillah ya. Mas Riki sehat juga. Alhamdulillah sehat terus. Semangat terus juga ya Bu ya. Iya, ini kalau ada Bu Ikanita nih pasti berhubungan dengan gizi, vitamin dan juga program-program yang ada di Puskesmas Wonosobo 1 ya Bu ya. Dan tentunya untuk program-program kayak gini tuh nggak hanya di Puskesmas Wonosobo 1 ya Bu ya. Enggak sih, ini sudah sebetulnya nasional ya. Nasional ya. Oke, dan Sobat Citra kita bertemu di bulan Agustus ya, yang identik juga dengan kemerdekaan Bu Ika. Betul ya. sekali. Udah merdeka Bu? Insya Allah harus. Ya. Iya, dan semoga Indonesia semakin merdeka dan rakyatnya semakin sejahtera ya Bu ya, dengan ya Allah, pemberian ya. makanan bergizi. Apalagi sekarang tuh ada yang namanya MBG ya Bu ya. Oh betul untuk anak-anak sekolah itu ya. Iya, terus ada juga tentunya yang kalau di Puskesmas ya PMT ya, pemberian makanan tambahan juga ada ya Bu ya. Dan tentunya di bulan Agustus ini ada beberapa program juga ya Bu ya, yang tentunya ini akan atau sudah Bu? Ini kan baru tanggal awal-awal bulan ya, ini bulan. baru mau dilaksanakan ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan Bu Ikanita program apa saja sih di bulan Agustus ini yang akan dilaksanakan? Iya. Terima kasih ini untuk Sobat Citra semuanya. Informasi untuk bulan Agustus tadi sudah disampaikan juga, ini programnya sebetulnya nasional Mas. Akan tetapi kita mengerucut ke wilayah kita masing-masing. Ada 3 program besar sebetulnya. Ada distribusi vitamin A, ini untuk balita. Kemudian yang kedua ada pemantauan garam beriodium tingkat rumah tangga. Lalu yang ketiga adalah penimbangan serentak balita di seluruh posyandu tentunya seperti itu. Oke. Ya, sebelum kita mungkin ke ini ya Bu, program pertama yaitu distribusi vitamin A. Nah, ini kenapa vitamin A Bu? Bukan vitamin C, bukan vitamin D gitu ya. Seberapa pentingkah vitamin A ini untuk bayi ataupun untuk balita? Untuk balita. Jadi kita klasifikasikan dulu. Untuk vitamin A ini ada 2 jenis Mas Riki. Yang pertama itu adalah vitamin A biru. Vitamin A biru. Vitamin A biru itu dosisnya 100.000 IU, itu sasarannya adalah bayi usia 6 sampai 11 bulan. Kemudian yang merah 200.000 IU itu untuk yang 12 bulan sampai 59 bulan, sampai 5 tahun. Nah, itu memang kenapa diberikan vitamin A? Karena memang khususnya di Indonesia itu memang masih terjadi kalau istilahnya adalah KVA, kurang vitamin A. Jadi itu alasannya mengapa diberikan setiap 6 bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Karena memang kasus-kasus permasalahan gizi pada balita itu juga banyak lah. Salah satu fungsi vitamin A itu sendiri kan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu kenapa diberikan vitamin A. Kemudian juga kadang tidak cukup dari makanan saja. Makanya tetap diberikan suplementasi vitamin A itu. Begitu Mas Riki. Oke. Dan tujuan Bu, ini tujuan diberikan vitamin A ini mungkin juga banyak hal gitu ya yang untuk balita di Indonesia ya Bu ya. Betul. Nah, ini mungkin tujuan dan sasarannya monggo Bu. Iya. Tujuannya itu untuk mengatasi ataupun mencegah kurang vitamin A, kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian juga mencegah rabun-rabun senja, dan juga untuk mengatasi gangguan pertumbuhan gitu Mas Riki. Soalnya ini juga berhubungan dengan stunting ya Bu ya. Betul. Kalau di Wonosobo sekarang stunting apa kabar nih Bu? Stuntingnya masih, kalau wilayah puskesmas kita ya Mas, itu masih agak di bawahnya 14%. Jadi target 14%. Nasionalnya itu kan 14% maksimal 14%. Tuh. Alhamdulillah kalau untuk Wonosobo 1 wilayah kami bulan kemarin di angka 13,9.
kurang dikit banget kurang ya Bu dikit, ya. Iya. Jadi itulah. Ya ini sebenarnya kalau ngomong soal stunting ya Bu ya, ini juga kan penting banget nih Bu ya. Ini sebenarnya tuh masalah stunting di Wonosobo, khususnya mungkin di Puskesmas Wonosobo, berarti di area Wonosobo ya Bu ya. Itu apa sih Bu sebenarnya gitu yang faktor yang mempengaruhi banget gitu? Iya, jadi begini Mas, stunting itu kan merupakan produk akhir dari kegagalan pertumbuhan. Nah, dimulainya itu sebetulnya dari anak yang tidak naik berat badannya. Awalnya misalnya bulan Januari nggak naik, Februari nggak naik, tapi kadang orang tua ora popo. Nah seperti itu. Dianggap normal aja. Normal. Nanti 3 bulan lagi nggak naik atau naiknya itu nggak signifikan Mas. Naiknya hanya 1 on. Nah berawal dari situ akan tetapi begini, beberapa orang tua itu juga belum paham kalau memang sebetulnya terjadi tidak naikan itu merupakan masalah. Tapi beberapa yang saya temui itu Bu memang aktivitasnya tuh lebih tinggi dari adik-adik kakak-kakaknya. Jadi dia itu kesedot tuh energinya untuk energinya ya dipakai terlalu banyak gitu betul. Ya. Akan tetapi sebetulnya dari kata-kata ibu itu sebetulnya ibu paham bahwa energinya kesedot untuk aktivitas. Nah, yang belum dipahamkan lagi bahwa piye carane menambahkan energi untuk menggantikan ke energi yang dipakai supaya berat badan tubuhnya tetap stabil ya Bu ya, nggak turun drastis gitu ya. Nah, permasalahan itu dianggap biasa dan biasa. Nah, yang juga pernah saya dengar di masyarakat itu ada kata-kata begini. Engko nek wis gede lah ya gede gitu. Jebule engko gede ora gede-gede. Itu kan kita antisipasi jangka panjangnya tuh jangan menunggu nanti, tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang ya kita lakukan sekarang ya. Seperti itu. Kalau faktor makanan Bu di Wonosobo gimana Bu tuh? Bisa mempengaruhi banget nggak tuh? Iya. Jadi begini, untuk sekarang itu anak-anak, bahkan untuk anak-anak yang sebetulnya butuh makanan pendamping ASI, itu ada sebagian ibu-ibu itu yang aware. Jadi memang khusus saya beli ikan ini, beli daging ini, dibuatkan ini, dibuatkan itu. Akan tetapi di sisi lain ya memang kebiasaan masyarakat itu yang penting maem. Makan kenyang ya Bu kenyang, iya. Apalagi kalau kita tidak sempat, kita beli di tetangga ataupun di mungkin gerobak-gerobak itu ya. Saya contohkan bubur terek tahu, kebayang ya Mas ya, kebayang. Nah itu harusnya ya tahunya dikasihkan, nanti ada telurnya itu. Iya. Itu kan protein ya Bu ya. Iya betul. Akan tetapi ya saya juga pernah melihat sendiri bahwa nanti yang diberikan buburnya sama kuahnya. Nah, itu. Proteinnya nggak dikasih. Gitu. Saya juga kurang paham untuk yang untuk yang monggolah untuk yang instan mungkin sudah ada tertera ya Mas. Kalorinya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa. Akan tetapi ayolah kita tambahkan sendiri untuk proteinnya. Tambahkan telur sendiri. Itu yang paling sederhana kan telur lah seperti itu. Nah itu makanan-makanan yang seperti itu. Kemudian kalau zaman dulu kita kan tidak banyak sekali referensi makanan-makanan yang bisa kita beli di warung-warung sebelah ataupun abang-abang gerobak itu ya Mas. Akan tetapi memang sekarang yang saya tahu itu bahkan anak 2 tahun, 3 tahun itu sudah beli dengan ya memang enak kondisinya. Tepung dikasih minyak dan agak pedes sedikit. Wah
itu. Iya. Itu menjadi makanan yang sudah tidak terpisahkan. Iya, sekarang aja seblak aja anak-anak udah pada doyan ya Bu ya. Iya, betul. Iya, dan kadang orang tuanya makan seblak, anaknya dimakanin seblak juga gitu betul, kan. betul. Mungkin lebih kayak edukasi juga ya Bu ya. Iya, edukasi tentang betul. makanan gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya balita gitu ya Bu ya, tiba-tiba berat badannya turun gitu kan, bahkan turun drastis, ini perlu diwaspadai ya Bu ya. Segera mungkin datang ke puskesmas, berkonsultasi gitu ya Bu ya. Itu betul, kemudian cek apakah itu sakit berulang. Nah, yang sudah itu kan batuk pilek, sembuh besok batuk pilek lagi, batuk pilek lagi. Apalagi Wonosobo sekarang sedang dinginnya, Masya Allah, itu untuk anak-anak kita juga rentan untuk menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya kalau tidak disupport dengan makanan yang bergizi, dia akan ngedrop. Manakala ngedrop, virusnya pada nempel-nempel, ya sudah sakitlah dia berulang lagi. Ya, makanya ada program pendistribusian vitamin A. Betul. Jadi sasarannya adalah balita ya Bu ya. Balita untuk 6 sampai 11 bulan yang biru, kemudian yang merah itu 12 sampai 59 bulan. Oh iya lagi Mas, sebetulnya ini yang tidak hanya bulan Februari Agustus ya, tapi untuk ibu-ibu yang nifas yang melahirkan itu juga mendapatkan 2 butir Mas. 2 butir ya. Yang satu setelah dia melahirkan 1 butir, langsung nanti 24 jam lagi 1 butir lagi. Oh gitu ya. Iya. Jadi ini juga untuk ibu yang baru melahirkan ya Bu ya. Betul. Nah ini kalau untuk ibu yang baru melahirkan, ini fungsi dari vitamin A ini untuk apa Bu? Iya. Jadi diharapkan nanti akan efeknya ke ASI-nya. Oh. Ya, ke ASI-nya untuk kecukupan dia sendiri dan bayinya. Makanya kalau di bawah 6 bulan masih ada stok untuk vitamin A-nya dari vitamin A yang ibu minum itu. Gitu ya Sobat Bisa, luar biasa banget nih programnya ya. Dan ini juga programnya setahun berapa kali Bu biasanya Bu? 2 kali ya. Februari dan Agustus. Ya. Dan bulan ini juga harus dimanfaatkan ya Bu ya. Betul. Ini animo masyarakat biasanya Bu, ini untuk pemberian vitamin A kayak gini tuh gimana Bu? Karena itu sudah menjadi kayak wajib seperti itu. Jadi kalau nggak dapat akan menanyakan, vitamin A gini-gini. Nanti Bu Kader biasanya kalau memang ada hal-hal yang mendesak, dibungkus, dibawa dianterin ke rumah balita. Tapi syaratnya adalah nanti setelah itu mungkin beberapa hari nek dia nggak datang, diukur timbangannya lah, pokoknya seperti itu. Oke. Untuk vitamin A-nya sendiri Bu, ini untuk balita sama yang tadi Ibu nifas itu sama nggak? Sama. Oh sama aja? Sama, iya. Iya, jadi sama ya Bu ya. Nah ini mungkin yang jadi pertanyaan Sobat Isa juga, Rike juga, ini kenapa sih Bu vitamin A bukan vitamin C atau vitamin D? Apakah itu kan vitamin C juga sama untuk kekebalan tubuh gitu kan? Oke, karena memang vitamin A itu masih menjadi masalah di Indonesia Mas. Kekurangan vitamin A masih banyak terjadi di Indonesia, makanya kita fokusnya pemberian vitamin A. Karena memang kalau saya kurang tahu untuk jumlah globalnya, akan tetapi memang permasalahan vitamin A untuk rabun senja itu di Indonesia masih tinggi Mas. Seperti itu. Nah, makanya untuk anak-anak kita jangan sampai lah ada rabun senja seperti itu. Kemudian untuk ketahanan atau daya tahan tubuhnya juga bagus tuh vitamin A. Bahkan untuk yang balita yang kena campak atau gizi buruk atau diare yang akut itu bisa diberikan vitamin A untuk mempercepat kembalinya kesehatan secara optimal. Gitu. Ini juga untuk masa-masa pertumbuhan itu bagus ternyata untuk vitamin A ini ya Bu ya. Oke gitu. Jadi untuk Sobat Citra juga mungkin yang ini Bu ini kan setahun cuma 2 kali nih dikasih pemerintah. Nah ini kalau misalnya beli sendiri gimana Bu? Nggak bisa, nggak ada. Nggak ada. Harus ke puskesmas atau dinas kesehatan. Berarti vitamin A ini tidak dijual bebas. Enggak. Kalau yang dijual bebas itu kan kayak vitamin C, vitamin D gitu ya Bu ya. Betul. Berarti kalau vitamin A ini memang khusus dari dinas kesehatan, nanti melalui puskesmas. Oke ya. Dan ini Bu mungkin untuk kayak tambahan vitamin A gitu Bu. Ini juga untuk
makanan-makanan gitu yang mengandung vitamin A nih. Bu Ika kan juga ahli gizi nih ya. Apa aja Bu nih yang bisa kita dapatkan dari mungkin sayur atau buah? Iya, terutama pada sayur atau buah yang berwarna oranye, merah. Oranye, merah ya. Wortel, tomat. Ya buah-buahan yang warnanya oranye merah-merah itu. Iya. Gitu ya sobat. Jadi kadang ada yang wortel diolah jadi apa gitu ya Bu ya. Betul. Jadi vitamin A itu penting sekali ya Bu ya. Kalau di daging ada vitamin A nggak Bu? Ya ada, tapi kan tidak sebanyak itu. Iya. Jadi buah ataupun sayuran yang berwarna oranye atau merah gitu ya. Dan kalau misalkan dari daging ya daging yang berwarna merah ya berarti daging merah ya. Sapi ya Bu ya. Iya. Oke gitu ya Sobat Cita. Jadi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai tidak mengambil atau tidak mendapatkan vitamin ini ya Bu ya, karena ini vitamin A ini tidak dijual bebas. Betul. Ya, dan manfaatnya luar biasa sekali. Betul. Dan ini manfaatnya selain untuk pertumbuhan ataupun untuk mencegah rabun senja Bu ya, ini apa aja Bu untuk manfaat vitamin A? Karena memang tujuan utamanya adalah mencukupi untuk kebutuhan kalau anak-anak tuh ditumbuh kembang sih Mas. Ditumbuh kembang biar dia maksimal, nanti tidak mudah sakit. Jadi kayak tadi yang saya sampaikan, bulan ini nggak naik, bulan itu nggak naik karena batuk pilek berulang atau sakit berulang. Itu bisa diantisipasi dengan vitamin A itu Mas. Berarti ini efektif sekali ya Bu ya, vitamin A ini ya. Sangat efektif ya. Untuk keamanan sendiri Bu, ini pendistribusiannya bagaimana nih untuk vitamin A ini? Jadi pendistribusiannya untuk kami dapatkan dari Dinas Kesehatan, otomatis sesuai dengan jumlah sasaran. Karena kita setiap bulan melaporkan jumlah balita usia sekian sampai sekian, otomatis dari sana sudah droppingnya sesuai dengan sasaran kita. Nah, sesuai dengan sasaran balita kita ditambahkan untuk ibu nifas. Nah, untuk ibu nifas dan ditambahkan juga perkiraan untuk balita-balita yang diare dan butuh seperti itu. Karena kalau habis pun juga akan minta lagi ke dinas juga masih boleh. Gitu. Nah, setelah itu kami distribusikan ke Ibu Bidan Pembina Wilayah, kemudian Ibu Bidan Pembina Wilayah berkoordinasi dengan kader untuk dapat dibagi seluruh balita dapat. Nah, seperti itu. Kalau ada kurangnya nanti kita minta lagi ke dinas masih boleh. Iya, masih bisa ya Sobat Cita. Nah, ini untuk karena ini ya Bu ya, vitamin A ini juga diperoleh secara gratis. Nah, ini bisa diperoleh di mana aja Bu? Hanya di puskesmas. Hanya di puskesmas. Iya. Acara Posyandu itu juga di ada Posyandu. Di Posyandu. Di desa itu ya Bu ya. Iya, makanya datang ke Posyandu. Iya, nih penting juga ya Posyandu ini ya Sobat Cita. Jadi ya itulah program-program pemerintah yang memang sangat-sangat mendukung untuk kita semuanya ya. Mari kita sama-sama dukung juga ya Bu ya. Oke, kemudian ada juga nih selain distribusi vitamin A ya Bu, nih ada juga yang namanya pemantauan garam berzodium rumah tangga. Wah, ini mungkin pengertian dulu nih Bu, garam berzodium. Nah, ini apakah semua garam itu berzodium? Nah, gitu. Cerita sedikit mengenai garam berzodium. Jadi begini, di Indonesia, ya mungkin di Wonosobo juga masih ada ya. Itu ada garam itu macam-macam, ada yang bentuknya kotak bata itu, ada yang bentuknya halus, ada yang krosok. Nah, di beberapa wilayah yang saya tahu ada juga garam krosok yang mengandung yodium. Akan tetapi selama ini yang kita temukan di Wonosobo, untuk garam krosok itu cenderung tidak mengandung yodium. Garam krosok tuh yang gimana sih Bu? Yang kayak gula batu tapi agak kecil-kecil, kayak dihancurkan tapi nggak hancur banget. Ya, yang agak kasar ya mungkin ya. Agak kasar itu biasanya belinya kiloan dan itu diperuntukkan itu untuk menambah cita rasa untuk masakan ya. Itu Mas, makanan untuk hewan. Ya untuk ngombor sapi atau kuda seperti itu. Nah, memang beda peruntukannya sebetulnya, akan tetapi karena satu dan lain hal, karena dari segi harga juga lebih murah ya. Ekonomis jadi ada beberapa masyarakat yang masih menggunakan. Tapi untuk beberapa tahun ini untuk wilayah kota sih sudah nggak ada ya. Kurang tahu kalau mungkin pas kita ke sampelnya pas nggak dapat juga kurang tahu. Nah, akan tetapi begini Mas.
yang saya temukan beberapa merek yang sudah terkenal dan biasanya itu kandungan yodiumnya cukup, nggak tahu kadang juga kita temukan kok nggak ada yodiumnya. Ya, lah itu yang perlu kita jadi penasaran, itu rusaknya itu dari awal dari produsen, apakah dari perjalanan, apakah di tempat rumah tangga itu. Nah, jadi kita nggak bisa suudon, wah ini pabriknya nakal iki, atau mungkin nang dalan rusak karena terpapar sinar matahari atau pengemasannya kurang bagus. Bisa jadi di rumah juga kurang bagus penyimpanannya, seperti itu. Iya, berarti kandungan zodium itu juga bisa rusak ya Bu? Iya, karena yodium itu kan bisa berikatan dengan oksigen. Nah, jadi manakala dia dibuka, tidak ditutup, maka dia akan berikatan dengan oksigen, menguap. Nah, gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya Bu ya, ini garam itu semua berzodium. Enggak. Oh enggak ya. Enggak. Jadi untuk garam yang berzodium tuh biasanya yang garam dibuatnya bagaimana? Atau ditemukan di mana gitu? Ya, jadi kalau mungkin kita bisa lihat kalau di Jawa Tengah mungkin produsennya yang daerah Pati itu ya Mas. Oh iya. Ya, dengan metodenya banyak mereka untuk menghasilkan garam yang berasal dari laut itu. Nah, kemudian yodium itu juga sebetulnya tidak dibolehkan dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi sidik-sidik neng ono. Nah, caranya adalah pada saat waktu masih di pabrik itu ada sistem titrasi atau penetesan dan pengadukan sehingga itu rata semuanya, kemudian dicetak ataupun dikemas. Harapannya kemasannya itu juga rapet, jadi tidak ada yang keluar pada saat distribusi dan sampai di rumah tangga. Akan tetapi kadang itu saya juga berpikirnya apabila si produsennya itu alatnya kurang memadai, bisa jadi tidak tercampur dengan rata. Karena memang titrasinya kan tetesan, tapi muter terus, tetes lagi, seperti itulah. Nah, itu pun kadang masih banyak juga di tempat kita itu garam-garam yang tulisannya beriodium tapi sebetulnya tidak mengandung yodium. Ya. Ini cara dasar untuk mengecek gitu ya Bu ya. Ini garam itu berzodium atau enggak tuh ada caranya nggak sih Bu? Ada ya. Jadi bulan ini karena di puskesmas kami itu ada 109 posyandu. Jadi kami distribusikan satu posyandunya itu satu botol Yodinates namanya Mas. Yodinates. Ya, Yodinates itu memang untuk ngecek kandungan yodium yang ada pada garam rumah tangga. Nanti teknisnya dari rumah Ibu balita membawa garam ke posyandu sebelumnya sudah diinformasikan dulu. Jadi di situ tuh nanti sudah disangoni ada nama kakaknya siapa, kemudian bentuk garamnya itu yang tadi mungkin krosok, mungkin bata, mungkin halus, kemudian belinya di mana, kemudian juga mereknya apa. Mereknya juga berpengaruh. Iya. Nanti kita kan ada klasifikasi ya. Ternyata sing merek iki api. Nah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan di waktu yang lain merek itu tidak bagus. Nah, nanti kita berhusnudon aja kemungkinan yang salah di rumah tangga. Jadi kita antisipasinya atau edukasinya adalah nanti cara penyimpanannya saja ya Bu yang diperhatikan. Betul. Oke, dari masuk ke cara penyimpanan Bu. Tentunya nih supaya ibu-ibu rumah tangga nih yang lagi dengerin juga tahu nih gimana cara terbaik menyimpan garam supaya zodiumnya tuh nggak hilang, nggak menguap gitu ya Bu ya. Pilih tempat yang ada tutupnya. Nah, kalau bisa juga pilih yang tidak terang. Jadi yang burus-burus enggak apa-apa wis kayak gitu. Terus nah ini kebiasaan masyarakat kita nih. Nek urung rampung masak urung ditutup. Itunya napa nih? Tutupnya tempatnya itu ya. Jadi ditutupnya nanti kalau sudah selesai baru ditutup. Lah itu salah. Memang
ini juga sebetulnya ajaran Rasulullah ya. Itu kalau ngasih garamnya itu kalau sudah apinya dimatikan. Akan tetapi kan kita contohkan misalnya bikin tahu tempe bacem, kayaknya garamnya udah di awal deh. Udah sekali aja bruk-bruk gitu ya Bu ya, selesai udah. Atau gitu. Mungkin nanti memang ngasih garamnya di akhir cerita, mungkin sudah mau dientas baru di masukkan. Atau memang ada juga fungsinya garam meja, Mas. Nah, garam meja itu memang letaknya di meja, jadi pas masak itu memang tapi nggak umum ya. Rasanya kayak aneh gitu ya Bu ya. Iya, nggak dikasih garam terusan pas mau makan baru dikasih gitu kan. Nah itu mungkin berlaku untuk mungkin kayak steak gitu kan Bu ya. Iya sih. Kalau di rumah kayaknya. Jadi itu ya juga maksudnya kayak kalau misalnya mau ngasih garam itu di akhir gitu ya. Pas udah selesai itu kan masih panas tuh. Jadi garam juga sebenarnya masih bisa meleleh di situ. Betul, gitu ya Bu ya. Oke, dan ini juga biasanya Ibu ya untuk beli garam tuh ada garam eceran Bu yang kayak balok-balok itu loh Bu gitu kan. Nah itu kadang udah kebuka nih di tokonya. Nah kita belinya kadang 2.000, 1.000 gitu kan dikasih 2. Nah itu gimana nih Bu? Kalau misalkan kalau saya ya di toko tetangga atau di toko yang saya tahu memang sudah dikemas persatuan Mas, satu bata. Tapi ditutup ya. Nah, kan ada juga yang nggak ditutup Bu. Jadi tinggal diambil aja terus ya udah gitu ditaruh di kertas atau apa gitu pas belinya itu kan udah kebuka banget kan. Sih. Nah itu perlu juga edukasi ini untuk Sobat Citra yang di rumah kemungkinan buka kios atau warung toko. Mungkin bisa dikemas satu-satu. Iya, untuk eceran ya. Iya, untuk eceran karena memang kita tidak hanya profitnya akan tetapi juga untuk fungsi atau kemaslahatannya kan juga kita selamatkan nih generasi yang akan datang seperti kita, itu gitu ya. Dan dari kita juga kalau misalnya mau beli garam ini juga baiknya yang tertutup rapat ya Bu ya, yang udah tertutup rapat, ya. Terus pilih yang warnanya juga Mas. Warnanya gimana tuh Bu kalau garam yang jangan yang butek-butek lah. Oh berarti masih bersih ya. Iya. Oke, dan kemudian butiran-butiran ini yang kecil ya Bu ya? Enggak selalu juga selalu sih juga ya. Jadi kadang yang masih bata yang kotak itu juga bagus ya. Yang penting tertutup gitu ya Bu ya. Kemasannya jadi, bagus. Kemudian ada kesempatan seperti bulan ini untuk bisa diperiksa di Posyandu, kita manfaatkan. Jangan sampai saya juga pernah gini. Saya datang ke Posyandu A. Si ibu A datang, saya lupa nih nggak bawa garam. Minta sama ibu B. Ya itu ya akhirnya dia yang rugi karena memang akhirnya bukan garam milik dia yang diperiksa seperti itu Mas. Oh, ini jadi pemantauan garam beriodium rumah tangga itu maksudnya nanti ibu-ibunya suruh bawa garam dari rumah. Dari rumah sendiri-sendiri. Terus nanti dicek di situ. Ini di itu ya Bu ya, di Puskesmas, di Posyandu atau di mana? Di Posyandu. Di Posyandu ya. Iya. Cara ngeceknya gini Mas. Jadi garam yang dibawa dari ibu-ibu itu di wadah dituang lah sedikit aja. Itu kemudian kita tetesi sekitar 2-3 tetes itu kita tunggu beberapa detik tapi biasanya sih langsung Mas. Ya. Kalau terjadi perubahan warnanya langsung biru tua atau ungu itu kandungan iodiumnya bagus, cukup. Kalau ditetesi kok birunya atau ungunya muda itu kurang. Apalagi nek ditetesi kok nggak terjadi apa-apa. Nggak berubah warna, berarti itu 0% ya iodiumnya ya Bu ya. Oke gitu ya, luar biasa ya Sobat Citra. Nah, ini setelah kita ngobrol tentang garam ini itu ya Bu. Nah ini sebenarnya garam beriodium ini manfaatnya apa sih Bu? Iya. Seberapa besar manfaat untuk kita, apalagi untuk balita nih? Untuk balita itu untuk meningkatkan kecerdasan otak Mas. Wah ini penting sekali ya. Kalau untuk ibu hamil mencegah abortus. Dan abortus, apa itu Bu abortus? Kelahiran bayinya meninggal di dalam kandungan. Meninggal di dalam kandungan. Kemudian juga sejak janin di dalam kandungan itu juga sudah mensuplai untuk kecerdasan otaknya juga. Mas Riki pernah lihat nggak yang dibungkus garam itu gambarnya adalah orang pakai toga. Oh iya, tahu-tahu, iya. Nah itu
itu sebetulnya sebuah pesan yang tidak terucapkan, tapi iki ben pinter loh. Seperti itu. Wah, jadi supaya generasi-generasi Indonesia tuh pintar-pintar, cerdas gitu ya. Apalagi ini masih di dalam kandungan dan juga masih balita ya Bu ya. Ini mudah sekali dibentuk juga ya dengan mungkin makanan, vitamin, makanan yang bergizi ya Bu ya. Jadi penting sekali selain itu Bu, untuk penyakit mungkin? Untuk penyakit, untuk biar enggak gondok ya Mas. Itu yang sekarang jarang kan Mas. Iya, yang gondokan gitu ya kalau iya. Bukan gondokan. Gondok ya. Gondok, ya kan ada juga gondongan itu. Ada juga yang gondok marah ya, bukan ya? Gondok yang ini ya, itu kelenjar tiroid atau apa itu Bu? Iya, kelenjar tiroid. Jadi kekurangan juga nanti membesar, kelebihan pun juga akan membesar atau hipertiroid. Ya. Kalau kekurangan itu membesarnya biasanya akan terlihat, ya ketok jendol gitu ya. Kadang ada yang besar banget tuh Bu. Iya, itu udah nggak bisa dioperasi. Saya juga kurang tahu ya secara anatomisnya bagaimana. Secara medisnya gimana ya. Gitu ya. Kalau hiper itu juga membesar, tapi membesarnya agak rata Mas. Jadi besarnya semua, kayak hampir semua gitu ya Bu ya, atau gimana? Enggak semua sih, kadang di satu sisi kanan atau kiri kayak gitu, tapi tidak melenduk gitu loh. Ngomong gimana ya? Kayak itu kodok gitu ya Bu ya, bukan ya? Ya mungkin ya. Kayak lagi kalau lagi berkokok itu kan ayam ya berkokok. Iya. Tergantung levelnya mungkin masih sedikit gitu ya, belum terlihat sekali seperti itu. Gitu ya. Oke, tapi untuk sekarang ini ya Bu, sepertinya kasus dari gondok ya itu kayaknya sedikit sekali atau bahkan mungkin nggak pernah ditemukan. Iya, kalau mungkin sekarang sudah tereliminasi mungkin ya. Akan tetapi akibat-akibat yang kita khawatirkan adalah mungkin tidak sampai tuh jadi gondok atau hipertiroid, akan tetapi kecerdasan anak-anak kita. Karena memang yodium itu harus ada sitik tapi ono, makanya pemerintah itu memberikannya di garam. Garam itu kan setiap hari kita konsumsi. Nah itu memang makanya sidik-sidik tapi harus ada. Iya, mungkin selain pemantauan garam di rumah tangga, mungkin juga pemantauan di distribusinya kali ya Bu ya, negara ya, di pabriknya juga ya kan? Iya, itu level level atas. Tapi kalau untuk di Dinas Kesehatan sendiri itu belinya adalah di pasar-pasar. Jadi pasar-pasar yang ada di kabupaten yang dimungkinkan itu akan terakses oleh masyarakat, itu dinas baru ke sana. Ya, jadi ke pasar-pasar di seluruh kabupaten dinas ke sana. Tapi kalau tingkatnya puskesmas memang ke rumah tangga. Seperti itu. Iya, gitu. Jadi memang pemberian yodium ini juga penting sekali ya Bu ya. Ini ada program pemberian ini juga garam gratis Bu. Jadi vitamin A gratis ya, ini garam nggak ya? Iya. Karena garam juga terjangkau ya Bu ya. Terjangkau ya. Tapi jangan itu ya, yang sudah itu saya pernah menemukan Mas di Wonosobo satu wadah itu 1.500 ya Pak. Wah itu murah, terlalu murah tuh ya. Dan itu nggak ada yodiumnya. Itu karena nopo nggih, karena memang ya daya belinya iya juga gitu ya, Bu, terus mindsetnya yang penting asin gitu mungkin. Tapi padahal kalau garam ini juga maksudnya sebenarnya terjangkau juga untuk misalnya 10.000 gitu kan Bu, itu kan juga dapat satu wadah itu juga ada tuh yang di toko-toko itu Bu. Iya, 5.000 juga. Sudah iya, jadi jangan beli yang malah yang 1.000 dapat banyak gitu kan, itu kan udah ini ya. Oke, untuk pemantauannya sendiri ini cuman setahun 2 kali gitu Bu atau gimana? Iya, setahun 2 kali Mas, Februari dan Agustus seperti itu. Iya, jadi ya manfaatkan ini ya Bu ya. Iya, mumpung ada silahkan. Saya kurang tahu mungkin di kecamatan lain juga sepertinya sama karena memang stok iodinatesnya banyak. Oke, jadi untuk ibu-ibu ini mungkin sekarang beli dulu nih
mereknya apa, kemudian apa namanya belinya di mana. Nah nanti kemudian dibawa tuh ke posyandu ya Bu ya. Nah nanti kalau misalnya itu benar-benar ada jodiumnya, jadi beli merek yang itu. Ataupun di tempat yang itu gitu ya Bu ya. Dan itu biasanya kalau kita ke posyandu si ibu kader yang ada di situ akan bilang ke warungnya Pak itu jenengan nek kan nyetok sing merek iki. Iya gitu ya. Seperti itu. Karena di Wonosobo masih juga ada banyak itu Mas mobil-mobil garam. Iya. Kalau itu gimana betul yang jualan mobil pakai garam mobil itu sih ada yang mengandung yodium juga. Makanya nanti tolong ibu-ibu yang beli di mobil garam ini kita tidak mengesampingkan atau bagaimana, tapi yang selama ini kami teliti ada yodiumnya. Oke. Nah nanti kalau di posyandu sendiri ini di woro-woro atau yang biasa aja ke posyandu Bu? Semua masyarakat boleh atau gimana nih? Kalau kami membuka ya Mas, bahkan untuk tamu-tamu yang misalkan kok sedang ada di situ tapi tamu mosok bawa garam ya. bawa ini dong apa gitu ya, bolu gitu atau bawa garam doang ya. Iya, kita open lah maksudnya misal Bu mau ngecek silakan Bu, saya pakai 2 merek ya silakan dua-duanya dicek gitu. Gitu. Jadi manfaatkan ini karena cuma setahun 2 kali ya Bu ya. Iya nanti itu. Apa namanya kalau misalnya sudah tahu nih yang beriodium ya itu belilah yang itu. Karena ini juga penting sekali untuk yang namanya kecerdasan putra-putrinya panjenengan ini. Ya, kan semuanya juga pengen nih punya anak yang cerdas-cerdas, nggak stunting, sehat gitu ya Bu ya. Nah, ini langsung ke kecerdasan otak ya Bu ya. Iya, dimana kalau misalnya kita mau meningkatkan kecerdasan otak kan juga ada tuh yang dari ikan apa tuh Bu ya? Yang salmon ya, yang minyak salmon itu kan mahal. Nah, ini kan garam kan murah, yang penting ada yodiumnya gitu ya Bu ya. Betul. Itu ya luar biasa banget ya Sobat Citra. Oke, kemudian setelah distribusin vitamin A, kemudian ada pemantauan garam beriodium rumah tangga. Yang ketiga adalah timbang serentak seluruh balita di posyandu. Ini untuk balita aja apa sama orang tuanya nih Bu yang ditimbang? Iya, jadi programnya yang ketiga adalah timbangan serentak balita di posyandu. Harapannya dengan vitamin A, dengan pengecekan garam beriodium menjadi magnet menjadi magnet untuk ibu-ibu mau datang ke posyandu. Kakak sisan ngecek ini, sisan dapat vitamin A. Harus juga aware sama kenaikan berat badan anak-anak kita. Wong titenane gampang kok Mas. Anak sehat itu mesti berat badannya naik. Itu ya padahal Ibu ya. Betul. Makanya rajin-rajin ditimbang ya supaya tahu ya. Betul, 1 bulan sekali lah seperti itu. Bahkan Mas, misalkan Mas Riki setiap hari aktivitas di rumahnya mungkin karena sering di radio gitu ya. Nanti suatu saat punya anak misalkan kok dititipkan ke orang tuanya di beda kampung tuh. Bu tolong ya nanti ada posyandu ada ditimbangkan ya kayak gitu. Jadi jangan sampai kelewatan 1-2 bulan, jangan sampai. Jadi dimanapun saya yakin itu ada posyandu di situ. Iya, dan pasti boleh ya Bu ya. Enggak mungkin tidak boleh ya. Enggak bayar juga. Enggak bayar juga gratis ya. Beda kalau yang di pasar bawa timbangan itu kan 1.000-2.000 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya kadang berpikir, Bu, saya baru pindah nih dari kota kecil ke kota besar. Di kota besar selevel Jakarta pun juga ada posyandu. Jadi kalau tidak tanya Pak RT-nya. Di sini Bu Kader yang terdekat Bu Siti misalnya. Tanya Bu Siti timbangannya setiap tanggal berapa. Itu loh. Jangan kalau nggak tanya ya nggak tahu. Gitu. Atau mungkin punya timbangan sendiri ya Bu ya. Bisa jadi. Tapi juga harus jangan itu ya timbangan roti ya. Boleh tetap. Saya ada pengalaman. Jadi gini, kan ada roti kan maksimal 10 kilo Bu. Iya sih, jadi anak-anak yang memang ada sih kemarin Bu Ika saya itu kan pedagang, jadi ini saya timbang pakai timbangan barang gitu. Tapi kalau timbangan barang ada sih. Tapi untungnya rata orang memang dia timbangan meja, enggak apa-apa itu kalau kepepet ya Mbak. Tapi saran saya tetap datanglah ke posyandu. Iya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya berat badannya kok ketahuan turun, nah ini
bisa langsung di ini ya Bu ya, ditanganin ya. Nah itu salah satu tujuan diadakannya timbangan serentak itu adalah mendeteksi adanya permasalahan gizi. Nah misalkan yang biasanya nggak nimbang nih, tiba-tiba nimbang, ya Allah jebule kok wis ora munda. Nah itu kan jadi tahu kalau misalnya dia nggak naik, dia ternyata masuk dalam kategori permasalahan gizi yang entah stunting, entah berat badan kurang, entah gizi kurang. Akhirnya kan bisa diintervensi Mas. Dia punya oh aku harus gimana ya. Tapi nek kita tidak pernah menimbangkan anak kita, ya kita nggak tahu status gizi anak kita itu termasuk yang mana, seperti itu. Oke ya. Ini selain melihat penimbangan ini, melihat anak itu stunting atau enggak, ini fungsinya dari timbang itu apa Bu? Ya, untuk mengetahui sehatnya. Ya, bisa jadi dia tidak naik berat badan, oh sedang batuk, sedang diare atau apa. Jadi tetap akan diketahui permasalahannya. Kalau enggak nimbang kita enggak akan tahu permasalahannya. Iya, makanya gunakan sebaik-baiknya ini program ini ya Sobat Cita, soalnya juga gratis juga ya Bu ya. Nah ini misalnya nih Bu di lapangan ditemukan kayak kasus stunting atau mungkin dia berat badannya turun terus nih. Nah ini apa yang akan dilakukan sama mungkin kader atau dari pihak puskesmas Bu? Iya, jadi kalau misalkan harapannya kami ya Mas dengan timbangan yang tidak naik ataupun tetap seperti itu ataupun turun itu mungkin kalau misalkan secara bukader kan lebih paham ya. Mas Niki kok nggak naik, kenapa gitu kan pasti ditanya. Oh ini Bu, ini udah 2 hari diare, pasti akan segera diedukasi. Coba segera periksa seperti itu. Kalau memang terjadi yang sangat ekstrim nanti akan ditindaklanjuti lah, mesti seperti itu. Apabila kami juga menemukan atau menerima laporan, ini ada balita loh, bayinya nggak naik 2 bulan berturut-turut, apalagi nek bayi Mas. Bayi itu kan punya kenaikan berat badan minimal. Kalau misalkan dia nggak naik cukup signifikan, itu akan ada kunjungan rumah Mas. Seperti itu. Didatangin ke rumah-rumah ya Bu ya? Iya, itu mungkin nggak semuanya ya Mas, semuanya, karena ribuan balita kita nanti. Kalau Ibu Ika biasanya gimana tuh Bu? Kalau mendatangi langsung atau bagaimana? Iya, jadi kami setiap bulan itu kan melaporkan jumlah balita yang sehat, yang tidak naik. Nah, di situ tuh dengan aplikasi yang dari Kemenkes kita tahu status gizinya balita itu dari keluar angka. Di situ angka-angka yang kalau sudah minus itu kami tanyakan dulu ke Bu Bidan. Wah, iki bener po. Nanti Bu Bidan akan melihat di kohortnya. Oh iya memang segitu. Tapi kadang begini juga. Setelah kami ketahui berat badannya sekian, tingginya sekian, wah minusnya kok oke banget, sudah -3 misalnya atau -4, kami lakukan cross check atau validasi data, terus Mbak, ini hanya salah nulis, bisa jadi tadinya mau 10 atau 16,5 tapi angka 6-nya kayak 0, akhirnya kan 10,5. Nah itu fungsi dari cross check seperti itu. Akan tetapi kalau memang ya Allah dia sudah kondisinya pendek, kemudian dia gizi kurang, kemudian berat badannya kurang, itu menjadi beberapa faktor yang kita jadikan patokan untuk kita kunjungi. Gitu ya. Berarti ini juga karena penting sekali ya Bu ya untuk generasi penerus kita supaya pertumbuhannya juga bisa terjaga ya Bu ya, kecerdasannya dan sebagainya. Oke Bu, ini mungkin ada yang mau ada tambahan Bu dari program-program yang tadi udah disebutkan? Iya, jadi pesan saya untuk Sobat Citra semuanya, untuk seluruh ibu, entah ibu itu bekerja, jualan, atau ngomong langsung dengan anak, paling tidak buku KIA-nya, bagaimana tumbuh kembangnya, kemudian semua program yang ada dari Dinas Kesehatan, melalui Puskesmas, melalui Posyandu, yuk ikuti aja. Karena itu bukan mak bedunduk sekedar program, akan tetapi sudah melalui proses sehingga memang itu layak untuk dilaksanakan di
balita-balita kita ataupun ibu-ibu hamil kita. Seperti program ini akan dilaksanakan di Agustus ini ya Bu ya? Sampai akhir atau gimana? Sampai akhir Agustus. Itu berapa minggu sekali Bu? Apanya? Ini program, maksudnya programnya setiap hari atau gimana? Setiap hari selama bulan Agustus, karena kita ada 109 posyandu, harinya juga saya tidak hafal ya, akan tetapi selama bulan Agustus yuk maksimalkan. Pokoknya ditunggu yang tidak bisa hadir tanggal 15 misalnya di posyandu itu boleh nimbang di posyandu tetangga. Aku rak iso nang kene nang kono wae, atau dia punya timbangan setorkan tapi yang real. Nah seperti itu, gitu aja sih Mas. Oke, untuk ada tambahan lagi Bu mungkin tentang PMT atau pemberian makan tambahan. Oh iya, terima kasih sudah mengingatkan. Ini juga penting sekali ya Bu ya. Jadi PMT ini untuk tahun 2025 rata-rata sudah jalan nih. Udah jalan ya? Ya, di Kabupaten Wonosobo ada yang sejak bulan Mei. Nah ini sedang berlangsung. Saya cuma derek titip pesan, siapapun yang menjadi sasaran, yuk kita ikutin aja. Nggak usah malu, aduh saya ASN, saya Pak Guru, saya Bu Guru, anak saya kok mendapatkan. Udah diterima aja, karena mungkin pada hari itu memang anaknya mau makan dan mungkin kita tidak sempat masak yang seperti itu. Kemudian makanan tambahan itu diperuntukkan untuk jam-jam segini Mas, jam-jam setengah 10, jam istirahat anak sekolah gitu ya, jam setengah 10, jam 10. Jangan makanan tambahan ini dimakan pada saat makan besar. Itu enggak jadi tambahan. Iya, nah itu yang menjadikan tidak naik berat badannya. Sudah diberi makanan tambahan 1 bulan, 2 bulan, tapi kok tidak naik, ternyata salah memberikan waktunya. Diberikan jam 10, setengah 10 atau nanti jam tanggung sore asar itu. Jadi tidak boleh untuk sarapan, untuk makan siang, makan untuk malam. Kecuali itu bentuknya makan besar. Bentuknya ada nasi. Kayak cemilan ya Bu ya, tapi mengandung gizi gitu kan. Coba Mas Riki bayangkan rolade ayam. Bakwan ayam, wah, itu kemarin ada juga menu pok-pok lele. Biarkan dia untuk menjadi menu apa? Menu tambahan jam snack. Iya, kayak gitu. Seperti itu. Oke, untuk PMT sendiri ini tiap apa Bu? Apa terus aja nih? Ya, jadi untuk setiap puskesmas berbeda-beda Mas. Kalau untuk waktunya berbeda-beda, tapi SOP-nya sama ya? Jadi kita ada 4 jenis pemberian PMT untuk 4 kategori. Untuk yang balita tidak naik berat badannya 2 bulan berturut-turut, kita berikan selama 14 hari. Untuk yang berat badannya kurang, itu kita berikan 28 hari. Untuk yang gizi kurang itu 56 hari. Dan untuk ibu hamil yang kurus, yang lingkar lengannya di bawah 23,5 atau mendekati itu 120 hari. Gitu. Jadi ada pakemnya, tapi mulainya bebas setiap puskesmas sendiri-sendiri. Berarti ini sudah didata ya sebelumnya atau gimana? Sudah divalidasi juga. Jangan-jangan yang menjadi sasaran salah karena tadi salah nulis berat badan, akhirnya dia menjadikan sasaran. Ternyata setelah di cross check, Mbak ini nggak bisa ini karena kemarin salah nitik atau salah apa gitu. Oh iya, berarti digantikan sasaran yang kriterianya sama. Oke, gitu ya Bu ya. Luar biasa banget ya. Oke, semoga programnya berjalan lancar ya Bu. Amin. Ibu ini langsung ini ke lapangan juga Ibu Ika. Kalau kami memantaunya dari aplikasi Mas. Paling kalau kita pemantauan ke tempat pemasaknya, nanti dipastikan. Dan tidak bisa setiap hari juga karena untuk laporan pertanggungjawabannya juga lumayan banyak. Jadi kami pun akan menanyakan si A, Mbak ini benar nggak naik? Iya, atau ini benar naiknya segini. Jadi setiap anak itu ternyata berbeda-beda impactnya. Ada Mas yang 2 minggu dikasih stuck angka di situ, nggak naik berat badannya, nggak naik tinggi badannya. Lah itu kami memang belum cross check satu persatu, akan tetapi memang itu menjadi PR kami, kok nggak naik, kenapa? Jadi ya banyak juga kerjaannya juga ya Bu ya.
Semoga sehat selalu Bu Ika. Amin. Selamat menjalankan tugas ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika udah hadir di Citra FM dan ini sangat luar biasa sekali sih Bu ilmunya ya bagi Riki dan juga bagi Sobat Ista semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi untuk lain kesempatan Bu Ika. Terima kasih. Lain kali kita berbincang lagi. Ada dengan tema yang berbeda tentunya ya. Demikian Sobat Citra untuk TTS hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Terus nantikan TTS setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11. Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1. Saya Riki Wibisana pamit, Bu Ika juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.